yang bersangkutan tidak punya kompetensi di bidang IT ataupun telkom, yang dimana kompetensi yang bersangkutan adalah seorang artis. Nah, ketika dia duduk menjadi komisaris, komisaris itu sesuai dengan ketentuan yang ada kan, tugas fungsinya kan sebenarnya think tank, jadi memberikan masukan, memberikan rekomendasi, advokasi, pendampingan, termasuk juga solusi-solusi terhadap persoalan korporasi yang dihadapi oleh Telkom. Tetapi dengan background yang bersangkutan yang tidak nyambung, atau tidak ada korelasinya, maka publik melihat ini tak lebih dan tak kurang malah justru menjadi masalah bagi Telkom sendiri. Ya, artinya citra Telkom yang selama ini sudah baik, bagus di mata masyarakat, itu akhirnya menjadi tercoreng-moreng oleh kemasuknya Abdi Sleng ini. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadut Channel. Kali ini kami akan mewawancari ahli bidang kebijakan publik, yaitu Bapak Dr. Turbus Radiansah. Ya, dimana kita tahu bahwa berita hari ini saham Telkom itu jatuh gara-gara Abdi Sleng masuk jadi komisaris Telkom. Dan ini banyak komentar-komentar yang tidak sedap, ya, tidak sedap di masyarakat, di sosial media. Bagi-bagi rezeki, bagi-bagi jatah perjuangan Jokowi. Ini padahal itu akibatnya kan sangat tidak baik kepada perusahaan ini sendiri. Nah, di hadapan saya sudah ada Pak Trubus. Selamat jumpa Pak Trubus. Salam COVID dulu Pak Trubus. Semoga sehat selalu Pak Trubus. Nah, saya ingin minta komentar Pak Trubus dengan maksudnya Abdi Sleng ini jadi komisaris Telkom. Gimana dari pandangan kebijakan publik? Iya, ini masuknya Abdi Sleng ini patut dipertanyakan karena apa? Karena satu, yang bersangkutan tidak punya kompetensi di bidang IT ataupun telkom. Yang dimana kompetensi yang bersangkutan adalah seorang artis. Nah, ketika dia duduk menjadi komisaris, komisaris itu sesuai dengan ketentuan yang ada kan, tugas fungsinya kan sebenarnya think tank, jadi memberikan masukan, memberikan rekomendasi, advokasi, pendampingan, termasuk juga solusi-solusi terhadap persoalan korporasi yang dihadapi oleh Telkom. Tetapi dengan background yang bersangkutan yang tidak nyambung, atau tidak ada korelasinya, maka publik melihat ini tak lebih dan tak kurang malah justru menjadi masalah bagi Telkom sendiri. Ya, artinya citra Telkom yang selama ini sudah baik, bagus di mata masyarakat, itu akhirnya menjadi tercoreng-moreng oleh kemasuknya Abdi Sleng ini. Yang kedua, kebijakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini memang itu adalah kewenangan Kementerian BUMN. Tetapi dalam mengangkat seseorang, tentu Kementerian BUMN itu tidak bisa secara arogan atau semena-mena mengangkat seseorang tanpa melihat latar belakang dari seseorang yang akan ditunjuk menunjuk sebagai komisaris. Nah, khusus Abdi Sleng ini memang ada catatan-catatan negatif di masyarakat, isu-isu yang sebenarnya secara hukum belum bisa dibuktikan sehari-hari itu dari khusus ini. Yang ketiganya, memang ini saya lihat Menteri ini lebih menempatkan seperti bagi-bagi kekuasaan saja, bagi-bagi rezeki. Jadi bagi-bagi rezeki, balas budi, karena yang bersangkutan Sleng ini kan memang sejak tahun 2014 sudah berjuang istilahnya, berdarah-darah mengkampanyekan kemenangan daripada Pak Jokowi sebagai presiden, baik di periode pertama maupun periode kedua. Nah, artinya sebenarnya yang bersangkutan sudah nunggu 6 tahun lamanya untuk duduk di situ. Nah, tetapi ini menjadi persoalan karena apa? Karena
namanya dunia relawan itu adalah dunia yang sifatnya itu charity ya, sedekah ya, artinya sosial. Harusnya tidak boleh berharap ada sesuatu yang kemudian pemberian kue dari pihak yang dibela atau pihak yang diperjuangkan. Nah, dalam hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi di antara artis sendiri. Sudah banyak artis-artis yang lain yang merasa keberatan, merasa iri, merasa tidak tentu. Di sisi publiknya sendiri melihat itu tadi dari kapasitas, dari sisi kompetensi, dari sisi latar belakang maupun dari sisi sepak terjang dari yang bersangkutan Abdul Seng itu sendiri, yang memang publik melihat ini tidak akan membawa kemajuan bagi Telkom sendiri itu. Nah, yang terakhir sebenarnya ada persoalan yang lebih rumit, di mana kemudian ini kan situasi pandemi Covid ya, pandemi Covid. Harusnya Pak Erick Thohir itu sebagai Menteri BUMN itu melihat suasana kebatinan masyarakat, suasana kebatinan publik, di mana akibat Covid ini masyarakat terdampak betul secara ekonomi ya, tentu daya beli masyarakat yang menurun drastis, konsumsi rumah tangganya yang begitu memprihatinkan, kemudian yang terakhir tentu yang ketiganya adalah saving masyarakat sudah habis. Jadi masyarakat itu terutama MBR, masyarakat berpenghasilan rendah saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sementara jaring pengaman sosial yang namanya bansos dari pemerintah sudah nggak ada lagi. Nah, inilah yang kemudian masyarakat ini sekarang dalam situasi yang sangat sensitif. Di antara mereka banyak juga yang di PHK, sudah banyak retail yang perusahaan-perusahaan retail ataupun yang kondisinya itu sudah rontok lah, seperti yang terakhir kasusnya Giant, Hero, supermarket semuanya ya, dan termasuk juga Indomaret juga mengalami situasi yang kritis juga. Nah, disinilah kemudian masyarakat ini memang serba dalam kondisi sensitif, mudah emosional. Nah, karena itu harusnya Pak Erick Thohir ketika mau mengangkat yang bersangkutan itu kenapa tidak dilakukan aja fit and proper test dengan DPR. Jadi untuk mengurangi resistensi masyarakat gitu loh. Artinya disitulah ada aspek dua hal kalau dalam kebijakan publik, yaitu aspek transparansi, keterbukaan. Jadi terbuka dijelaskan apa ini masalah, keahliannya apa, sekolahnya gimana, nah, itu dijelaskan. Kalau misalnya bisa menjelaskan di depan DPR saja sudah bisa mengurangi itu kan, DPR tidak memberikan reaksi yang ini kan, yang berlebihan. Yang kedua, ini aspek yang dalam kebijakan sangat rumit adalah akuntabilitas publik, pertanggungjawaban publik. Apa itu artinya? Karena BUMN ini atau Telkom ini adalah milik publik. Ini milik negara di situ. Kalau misalnya terjadi kerugian, kalau misalnya terjadi masalah-masalah yang menyimpang atau maladministrasi atau potensi korupsi, akhirnya negara juga yang bertanggung jawab. Nah, disinilah kemudian publik merasa berkewajiban untuk mengkritisi, untuk memberikan semacam pendapat, bahkan di antara mereka ada yang nyinyir-nyinyir juga, namanya publik ya, ada yang menolak, bahkan dengan secara tegas menolak. Nah, ini harusnya akuntabilitas publik ini terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan satu pertimbangan-pertimbangan yang bisa masuk akal yang disampaikan kepada publik. Setidaknya satu, ada komunikasi kepada publik. Ini dikomunikasikan seperti apa. Yang kedua, diinformasikan, informasi secara benar. Ini saya memilih slang itu karena ini. Artinya karena jasa beliau yang jasanya yang sudah banyak dalam memperjuangkan itu. Kemudian yang ketiga tentu ada edukasi kepada masyarakat. Edukasi masyarakat yang baik seperti ini. Jadi artinya masyarakat diberi pemahaman, ini loh demokrasi, inilah situasi maunya pemerintah seperti ini, sehingga disitulah publik tidak melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya itu reaksi-reaksi atau respon yang terlalu negatif. Nah, hal yang paling buruk di dalam itu sebenarnya ini menjadi catatan buruk, di mana Pak Erick Thohir selama menjabat ini itu banyak sekali mengangkat seseorang itu tanpa ada pertimbangan publik. Jadi selalu orang bukan balas jasa ya. Jadi ini kemudian ini menjadi catatan buruk, di mana kemudian
kalau ini presidennya nanti 2024 sudah berganti, ini kan tradisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak 2014. Betul. Ya kan, selalu seperti itu. Nah, artinya apa? Seseorang relawan itu diangkat duduk sebagai komisaris. Ketika situasi itu situasi normal, orang publik tidak terlalu mempersoalkan. Cuman sekarang situasi pandemi. Nah, masyarakat mempersoalkan. Betul. Nah, inilah harusnya suasana yang di dalam masyarakat ini harus dipahami. Nah, disinilah kemudian bagaimana 2004 nanti kalau misalnya presidennya sudah orang beda lagi. Nah, itu. Ya kan, beda lagi apakah itu tradisi itu nanti akan ada lagi. Ah, ini kan berbahaya apa? Karena kita sudah mempercayakan namanya di dalam Undang-Undang 45 adalah parpol, partai politik, sesuai undang-undang partai politik. Jadi tidak ada organisasi relawan itu tidak ada, karena relawan itu sifatnya sudah termaktub di dalam yang namanya undang-undang parpol. Gitu. Dia porsinya partai politik untuk menyampaikan aspirasi politik lah. Orang berlomba-lomba mendirikan organisasi relawan hanya untuk mendapatkan kue jabatan dari sini kan bagi-bagi itu sangat memalukan gitu loh itu loh Bang. Jadi ini yang Bang menurut saya memang catatan yang menyebabkan masyarakat reaksinya cukup sangat luar biasa. Dan inilah pengaruhnya terhadap saham Telkom sendiri jatuh gitu, hancur juga. Dan di satu sisi juga di dalam Telkom sendiri terjadi polemik juga pro kontra karena di antara internal karyawannya atau pegawainya di situ juga terjadi. Nah, ini yang menjadi berat lagi adalah menurut saya paling berat adalah komisaris utamanya. Karena komisaris utamanya ini adalah Pak Bambang Sumantri Bojonegoro itu mantan menteri. Sekarang bagaimana seorang akademisi, taruhlah mirip seperti saya sebagai seorang akademisi yang punya otak brilian yang kecerdasan inovasi, kemudian disampaikan kepada komisaris anggotanya taruhlah dalam satu timnya yang tidak nyambung. Kan gitu kan? Malah enggak membebani ini sendiri ya. Di dalam undang-undang BUMN itu syarat-syarat untuk menjadi komisaris itu harus yang profesionalitas. Ya, memang satunya gitu. Profesionalitas. Kemudian ada lagi menyangkut kompetensinya gitu. Kompetensinya ada lagi yang terakhir adalah kapasitasnya. Iya, itu. Nah, ini beliaunya ketiga-tiganya nggak nyambung semua. Itulah. Jadi kita sangat menyayangkan. Jadi ini kan BUMN yang cukup besar istilahnya, salah satu andalan APBN juga kan gitu penghasilan dari Telkom. Nah, ini gara-gara masuknya slang ini ya abdi slang ya, jadi bermasalah. Betul. Nah, ada tugas berat sebenarnya dari Telkom ini terkait dengan masa pandemi, yaitu banyak kementerian lain yang dalam hal ini misalnya mengenai pendataan atau juga misalnya Kemendikbud juga membuat yang namanya PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, itu ada kesulitan-kesulitan warga masyarakat kita yang tinggal di istilahnya no internet. Nah, wilayah-wilayah blank spot yang tidak ada internet. Nah, mereka ini melakukan pembelajaran jarak jauh menghadapi kesulitan. Kan ini harusnya tugas dari Telkom untuk membenahi jaringannya supaya masyarakat yang ada di perbatasan, masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang di pulau-pulau terluar. Karena kebetulan kita ini ada 17.000 pulau ya kan di Indonesia itu. Nah, ini masyarakat ini bisa mendapatkan akses yang sama, bisa mendapatkan informasi kalau ada internet kan gitu. Nah, karena kita sudah memasuki revolusi industri, artinya apa? Revolusi industri 4.0 itu 4.0 adalah segala sesuatunya harus menggunakan yang namanya informasi teknologi atau teknologi informasi. IT itu menjadi andalan utama. Nah, karena itu tugas Telkom adalah bagaimana masyarakat akan sadar akan penggunaan internet, tahu tentang literasi internet, tahu yang namanya beraktivitas termasuk di dalam hal mencari nafkah rezekinya melalui internet itu, entah bisnis online atau apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, itu harus disediakan. Nah, persoalannya kemudian kalau Telkom ini tidak hanya ribut di dalam, artinya tidak melakukan ekspansi secara meluas yang dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Ini Telkom ini nanti menjadi muncul ada istilahnya public distrust, ketidakpercayaan publik. Nah, ini akan berbahaya. Artinya akan keberlanjutan Telkom itu sendiri
sendiri di masa depan juga akan menjadi masalah. Jadi itu Bang, masalahnya memang hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah, tetapi sebenarnya bisa ditanyakan kepada atau dikaji dulu sebelum melakukan langkah-langkah menempatkan seseorang sebagai pejabat di situ gitu. Jadi gini Pak Trubus ya, untuk yang pertanyaan yang terakhir ini, apa saran-saran Pak Trubus untuk kedepannya untuk penempatan komisaris ini di BUMN ini? Saya ingin apa yang saran-saran Pak Trubus untuk supaya Menteri BUMN ini sadar diri lah. Ini dia harus punya pengalaman dari sejarah ini, dari peristiwa ini harus jadi pelajaran buat seorang Menteri BUMN kedepannya untuk menempatkan komisaris-komisaris. Jangan asal masuk saja gitu. Sisi pemerintah. Ini sarannya apa? Iya, menurut saya saran yang paling penting adalah Menteri BUMN itu harus melakukan asas yang namanya keterlibatan publik. Keterlibatan publik. Itu sangat penting karena apa? Karena bagaimanapun juga entah Telkom, entah BUMN yang lain itu adalah milik publik. Sehingga publik itu merasa memiliki, merasa mempunyai, merasa juga punya harapan gitu. Nah, itulah kemudian menurut saya keterlibatan publik melalui apa keterlibatan publik yang harus dilakukan? Bisa dilakukan melalui fit and proper test di Dewan DPR, melalui DPR. Jadi melibatkan DPR. Paling enggak DPR ini satu lembaga yang representasi dari publik. Meskipun aturannya tidak ada, tetapi secara policy itu bisa dilakukan dalam rangka apa? Untuk mengurangi resistensi publik. Untuk paling tidak penerimaan publik lebih mudah gitu, dan akses publik juga lebih mudah. Yang kedua, langkah ke depan adalah ketika seseorang mau diangkat, itu kalau bisa dilemparkan ke publik dulu, gitu. Jadi artinya ini disampaikan, minta masukan kepada publik paling tidak sebulan sebelum diangkat itu, minimal sebulan lah ya, syukur 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya, sehingga masyarakat itu tahu ini sosok-sosoknya ini gitu, sehingga masyarakat itu bisa memberikan penilaian, memberikan masukan. Kalau perlu diberikan satu kota call center atau kota informasi lah ya, yang penting masyarakat bisa memberikan informasi sehingga orang-orang ini sosoknya seperti ini, sebagaimana KPK aja. Maksud tes KPK kan komisaris KPK dites semuanya. Masukan masyarakat luar biasa kan. Ya seperti itulah Pak. Jadi jangan mengagung-agungkan sifatnya itu hak prerogatif, mengagung-agungkan itu kewenangan, mengagung-agungkan itu namanya kekuasaan. Nah, karena kalau sudah seperti itu, ujungnya itu namanya arogansi. Lah kalau arogansi berarti bertentangan dengan yang namanya demokrasi itu sendiri. Masyarakat merasa marah, merasa dimarginalkan. Apalagi yang namanya BUMN itu bagian dari negara, dan yang namanya pemerintah itu adalah bagian dari masyarakat. Bukan masyarakat bagian dari pemerintah, bukan. Pemerintah itu bagian dari masyarakat, bagian dari publik. Nah, sehingga suara-suara publik tentu harus didengar oleh pemerintah ketika membuat kebijakan-kebijakan, meskipun kebijakan itu elitis, artinya ditentukan oleh elit tertentu. Tetapi elit ini harus mendengarkan apa yang namanya aspirasi publik, apa yang dinamakan pendapat publik, ya. Jadi ini yang selama ini di Indonesia itu sangat lemah gitu, karena apa? Karena merasa para pejabat itu selalu dihadapkan satu itu kewenangan, yang kedua itu hak prerogatif, itu yang namanya kekuasaan. Nah, itu yang menyebabkan seolah yang penting saya tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan lah. Tetapi kalau itu melanggar publiknya merasa ini gitu loh Bang. Jadi ini memang pembenahan. Yang ketiganya menurut saya suatu saat itu perlu dibuatkan satu aturan aturan main yang jelas, yang clear, karena selama ini soal komisaris itu cuma diatur di peraturan Menteri BUMN. Jadi buatlah PP atau peraturan presiden atau undang-undang kalau perlu. Jadi di situ jelas gitu ya, orang itu termasuk mekanisme dan prosedurnya ya. Bolehlah orang partai, bolehlah, tapi yang profesional. Yang profesional siapa? Sesuai asal masuk aja. Lah kalau ngurusin perikanan ya itu orang yang di bidang perikanan ya, orangnya urusan pertanian ya orang pertanian. Ini selain ini kan isu di masyarakat luar biasa ya, narkoba lah, minuman lah, ini segala macam gitu. Jadi membuat jatuh itu saham Telkom itu, kita sayang sekali itu perusahaan BUMN yang cukup besar, hingga akhirnya
dirusak sendiri ya, Ya. ketidakprofesionalan itu. Ya. Nah, demikianlah ya wawancara kami dengan Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus Sama-sama. wawancaranya. Semoga Pak Trubus sehat selalu. Amin selalu. Ya. Terima kasih. Salam COVID-19. Sama-sama.